Oke, balik lagi dengan Bang Arsi. Jadi hari ini kemarin kan gue udah bikin video tentang penjelasan tentang status-status ya. Kemudian juga gue udah bikin video tentang Legend atau Corpse Battle. Nah hari ini gue akan jelasin dua hal ya. Hari ini gue akan jelasin dua hal. Hal yang pertama adalah gimana sih caranya untuk masak ya. Mungkin ini terdengar simple buat teman-teman, tapi gue yakin ada beberapa orang juga yang mungkin masih bingung, ya, mungkin juga baru main atau yang sudah lama main tapi masih bingung nih karena nggak pernah masak gitu ya, karena dirasa nggak perlu. Jadi itu apaan sih gitu ya? Gimana sih cara dapetin bahan masakannya? Nah hari ini Bang Arsy akan jelasin secara singkat. Dan yang kedua adalah Bang Arsy akan jelasin tentang perbedaan antara status attack ya. Di situ ada crush, ada crit, ada pierce. Nah, apa aja sih bedanya? Karena ada di kolom komentar video sebelumnya ada yang nanya nih ya. Jadi, Bang tolong jelasin dong bedanya critical, bedanya crush, bedanya pierce itu apa. Nanti Bang Arsy akan kasih hitungan yang sudah Bang Arsy bikin juga ya. Oke, jadi kita masuk ke poin yang pertama. Itu gimana sih cara dapetin masak? Nah, di sini kan kalau kita ke life skill, di produce, ya, di sini ada cooking, ya. Di sini ada cooking, ada self eat dish, dan ada flower fairy upgrade dish. Ya, di sini kebetulan Bang Arsy sudah open semua, sudah unlock semua resep-resepnya. Nanti Bang Arsy akan kasih resep-resepnya apa aja. Nah, jadi gimana cara dapetin untuk resep-resep ini? Biasanya kalau teman-teman belum pernah masak, ya paling cuma ada kebuka fried egg sampai barley tea kalau nggak salah tuh, bahkan cuma sampai baked mushroom gitu. Ya, yang dikasih sama gamenya. Nah, tapi dari mulai kolom ketiga sampai kolom belakang ini nggak ada biasanya. Jadi kosong, masih masih hitam. Nah, caranya teman-teman harus ke research ya. Di sini kan ada nih bahan-bahan makanan yang sudah punya yang sudah teman-teman miliki nih di dalam tasnya teman-teman. Cara dapetin bahan makanan ini sangat simpel. Jadi yang pertama adalah teman-teman harus mancing ikan. Ya, ke life skill Anda harus mancing ikan nih. Ya, mau ikan apa aja bebas. Pokoknya ikannya levelnya makin tinggi ya dapat bahannya makin dapat koinnya makin banyak. Jadi mau mancing garupa, tilapia bebas. Mau sampai sunfish ya lebih bagus kalau bisa. Ya, jadi naikinlah level fishing teman-teman sampai bisa upgrade mancing ikan yang terakhir. Nah, setelah mancing kan dapat tuh ikan-ikannya contohnya seperti ini nih. Nah, ini kan ada 592 di tas. Ya, di tas Bang Arsy ada 592. Ini tuh ikan. Nah, caranya gampang, tinggal kita sell. Nah, di sini teman-teman akan lihat kita dapat koin emas ya, which is ini nggak terlalu penting karena sangat sedikit nominalnya. Tapi yang kanan ini yang kita lihat, kita akan mendapatkan kurang lebih 2,6 juta. Ya, 2,6 juta koin silver ini. Ya, kita jual, confirm. Nah, kita buka di shop, ya, kita buka di shop, di daily shop, terus kita ke cooking shop nih, tab yang terakhir, yang di sebelahnya flower fairy shop ada cooking shop. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ini di sebelah kanan atas itu ada silver coin yang tadi kita dapat dari jualan ikan. Ini namanya adalah water essence ya. Koin silver ini namanya adalah water essence. Cara dapatnya dari fishing. Nah, kita fishing, kita mancing, kita dapat ikan, ikannya kita jual, kita dapat koin ini. Nah, setelah kita dapat koin ini, kita bisa nih beli bahan-bahan makanan yang ada. Nah, di sini Bang Arsy udah unlock semua. Cara unlock mungkin kalau teman-teman yang belum naikin level fishing skill, ketika teman-teman buka ada beberapa bahan masakan yang nggak bisa dibeli. Ya, ada tulisannya unlock pada saat level fishingnya level berapa gitu. Jadi pastikan teman-teman mancing dulu sampai level maksimal, baru ini kebuka semua nih, bisa dibelilah resep-resep apa namanya bahan-bahan masakannya, baru bisa di research menjadi masakan. Nah, pentingnya makanan ini tuh apa sih? Ya, jadi Bang Arsy balik lagi nih ke sini, produce cooking. Kan di sini tadi ada dua ya, ada satu self eat dish, yang kedua adalah flower fairy upgrade dish. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena yang pertama, self eat dish. Ini kan banyak ya. Sampai yang terakhir itu ada T-bone stick. Nah, ini bisa dijadikan buff tambahan untuk teman-teman yang unlimited dan gratis ya. Jadi buat para free player, buat para sultan, ini tuh gratis. Jadi nggak perlu merogoh uang untuk mendapatkan buff tambahan. Dan buffnya nggak main-main teman-teman. Teman-teman lihat, steam pork ribs ini naikin attack 300 ya. Fried pork chop naikin critical 1000 ya. Kemudian ada matcha chicken wing naikin block, naikin crush, naikin resistance, dan ini unlimited. Kenapa Bang Arsy bilang unlimited? Sekali makanannya kalian pakai, ya misalkan kalian bikin ini,
Kemudian kalian makan nih makanannya. Itu akan naikin sebesar 25% fullness. Ya, jadi kalau teman-teman makan sebuah makanan, itu akan naikin kekenyangan dia sebanyak 25%. Jadi sekali makan itu bisa 4 jenis makanan yang berbeda. Nah, kalau teman-teman makan misalkan ada yang tadi naikin critical 1000, ada yang naikin misalkan crush-nya 1000. Iya, kemudian ada yang naikin pierce-nya 1000, ada yang naikin attack-nya 300. Nah, itu eh, teman-teman akan mendapatkan status attack 300, critical 1000, pierce 1000, crush 1000. Itu langsung masuk ke status basicnya teman-teman. Jadi bayangin, langsung jadi super sakit tuh. Iya, jadi nggak usah pakai kristal-kristalan, nggak usah pakai fairy. Cukup dari bahan makanan ini aja sudah naikin statusnya kurang lebih 1000 per status. Ya, dan sekali makan bisa 4 jenis makanan yang berbeda, tidak bisa yang sama. Ya, jadi kalau sudah makan satu makanan yang attack, ya sudah satu lagi harus makan yang misalkan mau block boleh, mau crit boleh, tergantung teman-teman butuhnya status apa. Ya, dan ini akan sangat membantu sekali. Nah, kemudian di tab yang kedua, tadi kan yang pertama adalah Self Eat Dish. Nah, di tab yang kedua adalah Flower Fairy Upgrade Dish. Ini adalah untuk memberikan EXP kepada fairy-nya teman-teman untuk naikin level. Nah, kalau yang dijual di shop kan strawberry milk. Ini gue yakin teman-teman udah pada tahu lah ya, ini tinggal beli di shop. Tapi kalau mau yang lebih gede ngasih EXP-nya, karena kalau kita lihat yang strawberry ini cuma kasih 600 per satu strawberry. Tapi kalau kita bisa bikin yang ham sandwich, yang ini ngasih 2200 EXP kepada fairy-nya teman-teman. Jadi akan sangat gampang untuk naikin level fairy-nya teman-teman. Dan gratis, sekali lagi tanda di garis bawahi gratis. Ya, jadi nggak perlu tuh, aduh mau naikin level fairy berat banget nih, harus beli dari shop, harus pakai uang. Nggak usah, teman-teman cukup naikin level mancing, mancing ikan, ikannya dijual dapat koin, koinnya dibeliin bahan makanannya dibikinin makanan untuk fairy. Jadi ini untuk naikin level fairy-nya teman-teman sangat penting ya. Bayangin nih, di shop cuma dijual strawberry milk ngasih 600 EXP, tapi ketika teman-teman masak sendiri itu bisa dapat sampai 2200 EXP. Jadi ini sangat penting ya, dan sangat membantu untuk upgrade karakternya teman-teman. Ya, nah itu poin pertama tentang masakan. Nah ini ada resep masakan, boleh di screenshot, ya, boleh di foto, ya nanti teman-teman bisa bikin sendiri nih. Ya di sini contohnya misalkan ada mix fried rice, ya, butuh 5 telur, 5 kentang, 5 nasi, ya. Nah tinggal teman-teman belilah. Cara belinya ya tadi, Anda harus jual ikannya, dapat koin, beli. Ya kalau belum ke unlock, bahan masakannya gimana? Naikin dulu level mancingnya teman-teman ya. Dan ini ada status-status tambahannya nih. Yang kolom atas ini untuk diri kita sendiri, yang tadi Bang Arsi bilang per makan itu bisa sekali 4 jenis makanan yang berbeda. Nah, untuk yang flower fairy upgrade dish ini untuk naikin level fairy-nya teman-teman. Oke. Ini adalah yang pertama. Nah, yang kedua, Bang Arsi ingin jelaskan tentang status ya. Ini cukup banyak yang nanya nih ya. Bang, status critical bedanya dengan crush apa, dengan pierce apa bedanya? Nah, di sini Bang Arsi ingin kasih sedikit hitungan-hitungan ya buat teman-teman yang bingung, yang ngikutin aja ya. Tapi kalau teman-teman yang suka sama matematika, suka sama hitungan-hitungan ya ini mungkin pada demen lah. Ya, di sini Bang Arsi akan kasih lihat ini. Nah, ini dia. Ya, jadi seperti tadi Bang Arsi bilang, ini adalah hitungan-hitungan matematika. Ya, jadi tadi Bang Arsi udah coba ke beberapa monster dan sudah mendapatkan angka yang mungkin kurang lebih cukup akurat lah, ya. Nah, di atas di sini Bang Arsi ada tulis build PvE, ya, atau player versus enemy atau monster. Nah, ini kalau kita bandingkan, kenapa di sini ada 3 status nih Bang, ya? Ada ini Bang Arsi pindahin. Nah, ada crit, ada crush, ada pierce. Nah, bedanya apa gitu? Di sini Bang Arsi udah coba untuk bunuh salah satu monster ya, monster yang ini nih. Nah, yang ini nih, ya, Vampiric Horror. Ini ada di map Gaia Snow Mountain F3. Nah, seperti yang kita tahu, buat teman-teman yang sudah terbiasa bermain MMO, itu monster yang ada di field
defense-nya average lah, ya nggak ada yang sampai super banget gitu ya. Rata-rata defense-nya yang normal lah. Jadi kita nggak bisa lihat statusnya, defense-nya berapa, block-nya berapa, resistance-nya berapa, kita nggak bisa lihat. Tapi kita asumsikan aja monster-monster yang ada di field ini defense-nya kecil, ya karena memang rata-rata game MMO seperti itu, ya. Jadi Bang Arsi tulis di atas ini untuk PvE, bukan untuk PvP. Karena untuk PvP ya beda lagi, manusia kan bisa nge-build karakternya beda-beda. Tapi kalau monster sudah di-build oleh game developernya ya defense-nya on average lah ya, jadi nggak terlalu tinggi. Nah di sini kalau Bang Arsi hit monster ini, ya monster yang ada di field ini yang kita bisa lihat ini ya, Vampiric Horror, itu tadi Bang Arsi udah cek kalau kita hit kemudian keluar critical-nya itu akan mengeluarkan damage 22.866 yang ini ya. Jadi kalau crit-nya keluar, itu keluarnya segini. Kalau kerasnya keluar, itu segini, 21.829. Kalau pierce-nya keluar, itu 15.791. Oke, kalau normal attack yang keluar, ya jadi nggak ada keluar crit, nggak keluar keras, nggak keluar pierce, itu keluarnya segini, 14.630. Nah, di sini ada tulisan status, ya status crit, status keras, status pierce, status normal attack. Status ini adalah statusnya Bang Arsi nih, ya. Nah ini, normal attack-nya 38575, ya 38575. Terus statusnya kritikalnya Bang Arsi ini ada 14.000 sekian. Nah, ini 14.000 sekian. Kerasnya ada 21.000 sekian. Pierce-nya ya ada 17.200. Nah, ini status normalnya Bang Arsi. Oke, yang di bawah damage ini adalah damage ketika kita hit monster kemudian keluar angka ini. Nah, kemudian Bang Arsi coba hitung nih. Sebenarnya critical ini berapa kalinya damage normal sih ya, atau crush ini berapa kalinya damage normal sih, atau pierce nih berapa kalinya damage normal. Karena seperti yang kita tahu dan di video sebelumnya Bang Arsi udah jelasin critical, crush dan pierce ini sebenarnya sama, ini adalah penambah damage ya, walaupun kalau kita baca keterangannya ini beda-beda. Kalau critical ya otomatis nambahin damage. Kalau pierce misalkan itu dia ignore defense. Jadi musuh mau defense-nya berapapun dia akan ignore dan akan menembus bajanya musuh lah ya. Dan otomatis akan nambahin damage. Jadi simpelnya adalah mau critical, mau crush, mau pierce, bahasa simpelnya adalah penambah damage. Ya, jadi normal attack kalian misalkan sekian, kalau criticalnya keluar ya dia akan nambahin damage. Kalau crush-nya keluar, dia akan nambahin damage. Kalau pierce-nya keluar, dia juga akan nambahin damage. Jadi tiga-tiganya ini nambahin damage. Ya. Nah, cuman bedanya adalah berapa kali damage gitu. Jadi mana yang harus saya prioritaskan nih, mana yang harus saya naikin? Critical kah? Crush kah? Atau pierce gitu. Nah, di sini sekali lagi Bang Arsi menjelaskan tentang PvE ya, build untuk PvE. Sekali lagi untuk PvE, bukan PvP ya, karena kalau PvP nggak bisa kita patok seperti ini, tergantung lawan kita dia naikin apa. Tapi kalau PvE rata-rata monster seperti ini. Nah, kalau kita lihat tadi Bang Arsi udah hitung dengan damage yang keluar, tentunya di sini kan Bang Arsi harus samain dulu dong statusnya. Karena kalau kita lihat status attack-nya Bang Arsi kan 38.000 sekian. Tapi critical-nya 14.000, crush-nya 21.000, pierce-nya 17.000. Nah, ini harus disamakan dulu ke 38575 baru kita bisa hitung nih berapa kalinya attack normal. Nah, di sini Bang Arsi udah hitung, critical berarti 2,75 kalinya. Ya, tinggal 38.000 dibagi 14.000. Nah, itu dapat 2,75 kali. Kemudian crush itu adalah 1,79 kalinya. Pierce itu adalah 2,24 kalinya normal attack. Untuk dinaikin dulu nih ya. Ini bukan penambah damage-nya segini, bukan ya. Oh, berarti kalau Pierce keluar nambah damage-nya 2,24. Bukan itu ya. Jadi 2,24 ini adalah Bang Arsi ingin naikin dulu nih Pierce-nya Bang Arsi dari 17.200 ke 38.575. Jadi sekarang status critical, crush, pierce, sama normal attack itu sudah sama. Semuanya ada di angka 38575. Kita asumsinya ke sana dulu nih. Ya. Jadi normal attack kita dengan status critical, status crush, status pierce itu sama, yaitu 38.575. Nah, dengan status yang sama, kita bandingkan, otomatis damage yang keluar bukan segini. Karena damage critical yang keluar tadi kan dengan
status kita 14.000. Tapi kalau status kita sudah naik ke 38.000, critical kita akan keluar sebanyak 62.000. Ya, cara dapatnya dari mana? Yaitu critical damage yang 14.000 ini, ya, yaitu 22.000 sekian dikali 2,75. Ya, begitu juga dengan crush. Damage normalnya crush sekarang 21829 dikali dengan 1,79. Supaya statusnya sama dulu nih, ya kan, ke 38575. Jadilah segini. Pierce juga sama dengan status Pierce-nya 38.575. Pierce kita akan keluar di angka 35.371. Oke? Nah, dari sini kita bisa hitung nih. Berarti ya, ini yang kita perhatikan adalah ini ya. Jika crit sama dengan normal attack. Jadi jika critical kita adalah 38.000 sekian, maka damage critical kita ke monster yang tadi itu adalah 62.000 sekian. Atau bisa dikatakan sebanyak 4,3 kali damage. Nah, ini ya, karena tadi Bang Arsy katakan kan, critical, crush, dan pierce itu adalah penambah damage. Nambahnya berapa banyak? Nah, di sini critical nambahnya 4,3 kali normal attack. Crush itu nambahnya 2,7 kali normal attack. Pierce itu nambahnya 2,4 kali normal attack. Dengan catatan crit, crush, pierce tadi Bang Arsy sudah samakan semua statusnya. Ya, menjadi 38575. Makanya menjadi akurat nih, bisa dihitung ya. Karena Bang Arsy nggak mungkin nih bandingin mentah-mentah normal attack 14.000 sekian dengan misalkan crushnya nih 21.000 langsung dibagi, ya nggak mungkin karena status basicnya aja beda. Status crushnya 21.000, status attacknya 38.000. Makanya Bang Arsy naikin dulu nih critical, crush, pierce itu ke 38575. Ya, setelah dinaikin, setelah sama, jika crit sama dengan normal attack, maka damage-nya akan keluarnya segini atau perbandingannya 4,3 kalinya. Nah, dari sini kita bisa lihat nih. Berarti kita kalau mau build PvE full, ya benar-benar mau cepet nih bunuh monsternya, bunuh boss, bunuh world boss dan lain-lain. Kita masuk ke dungeon abyss bunuhnya cepet, kita masuk ke ancient runes bunuhnya cepet. Itu kita harus bermain di critical. Ya, bukan bermain di crush, bukan bermain di pierce. Karena crush dan pierce itu cuma ngeluarin 2,7 kali damage untuk crush, pierce cuma ngeluarin 2,4 kali. Jadi perbandingan di sini nih. Setiap satu normal attack, critical kita akan keluar 4,3, crush kita akan keluar 2,7, pierce kita akan keluar 2,4. Ya, jadi kalau kalian punya satu nih normal attack-nya, kemudian kalian hit boss atau hit monster, keluar tuh tulisan critical. Nah, itu adalah 4,3 dikali 1. Ya, kalau keluarnya adalah crush, berarti itu adalah 2,7 dikali 1. Kalau keluarnya adalah pierce, itu berarti adalah 2,4 dikali 1. Oke, semoga teman-teman paham nih. Ya, kalau nggak paham boleh di rewind lagi atau diulang lagi videonya. Memang agak terlalu banyak angka, tapi ya kalau mau detail ya seperti ini. Ya, cuman buat teman-teman yang sudah terbiasa ngitung-ngitungan pasti ini gampang kok dipahami. Ya, simple banget. Nah, di sini Bang Arsy ingin coba buktikan. Tadi kan Bang Arsy ngetesnya di monster ini. Ya, nah gimana kalau kita coba di monster yang lain? Yuk, sama nggak pengkalinya ya kita coba ya. Karena kan defense-nya monster beda-beda. Tapi tadi kan Bang Arsy katakan nih, monster defense-nya beda-beda tapi nggak beda jauh gitu. Ya, kita coba ke sini deh. Nggak beda jauh. Jadi defense-nya monster ada, bukan nggak ada. Tapi nggak sebesar player lah ya. Jadi dan rata-rata angkanya itu sama, hampir sama di antara monster A, monster B, monster C itu paling beda-beda tipis. Jadi untuk kita cek kita mau fokus ke build yang mana, mau critical, pierce, crush. Nah, kita cek aja ke monster dulu gitu. Arsy udah sampai nih di monster yang lain ya, di Ice Giant Guard. Kita cek ya hitungan kita benar atau enggak. Nah, di sini Bang Arsy udah coba untuk ngehit ya. Jadi kita lihat ya, di sini crush-nya ya. Di sini crush-nya 21791 ya. Tadi benar ya, 21791. Terus pierce-nya 15392 udah benar. Crit-nya mana nih crit-nya? Sama normal attack kita cek. 23053. 23053. Normal attack-nya. Normal attack. Crit-nya 22
806. Normal attack-nya mana nih? Ayo dong, normal attack dong. 14494. Nah, benar ya. Oke. Nah, dari sini kita cek ya, kita cek menggunakan rumus yang tadi, kita cek. Ini kan kita harus samakan dulu statusnya ya. Kita harus samakan dulu statusnya. Jadi kalau untuk samakan status 22806 critical 22806 itu kita kali dulu 2,75. Berarti harusnya kalau statusnya sama dia keluarnya kan 62.716. Nah, kita cek dulu yang keras 21791. Keras itu naiknya 1,79. Berarti harusnya keluarnya 39.000. Oke. Pierce 15392 kali 2,24. 2,24 itu harusnya 34.478. Oke. Nah, di sini kita cek ya, di sini kita cek berapa kalinya. Apakah benar nggak nih rumusnya? 1 banding 4,3 banding 2,7 banding 2,4. Nah, di sini kita cek 62.716 dibagi 14 normal attack ya, 14.494. 4,3 ya, benar ya, 4,3 kali nih ya, 4,3 sekian lah ya. Nah, kemudian 3 kerasnya kita cek 39.000 bagi 14.494. 2,69 something ya, kita buletin jadi 2,7 lah ya. Nah, sesuai nih ya. Kita cek pierce-nya. 34478 bagi 14494. 2,37 ya, kita buletin aja ke atas 2,4 lah ya, 2,4. Nah, berarti udah sesuai nih ya. Artinya setiap satu normal attack yaitu which is 14.000 sekian, kalau teman-teman keluarin crit dengan status yang sama ya, ingat dengan status yang sama, maka akan keluar damage segini. Ya, dengan status yang sama juga, kalau teman-teman keluar crush akan keluar damage segini. Kalau dengan status yang sama juga, teman-teman keluar pierce, angkanya adalah segini. Artinya pengkalinya adalah ini. Ya, jadi buat teman-teman yang suka sama hitungan mungkin cepat ngerti, tapi kalau buat teman-teman yang tidak terlalu suka sama hitungan, lihat aja yang terakhirnya, kesimpulannya, ininya aja. Ya, jadi kesimpulannya adalah satu normal attack itu adalah 4,3 kalinya critical. Ya, satu normal attack itu adalah 2,7 kalinya kalau keluar crush. Kemudian pierce itu naikin 2,4 kalinya normal attack. Ya, jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan critical itu adalah faktor yang paling penting untuk build PvE. Ya, jadi kalau teman-teman yang sekarang fokus build-nya adalah di monster, di boss, itu pastikan naikin critical setinggi mungkin supaya cepat nih bunuh-bunuh monsternya. Ya, nanti kalau sudah mau build untuk PvP, baru tuh dipikirin. Di video sebelumnya Bang Arsy udah jelasin lah. Ya, targetnya mau ke siapa, ya tinggal main di mana gitu ya. Main di critical, main di crush, atau main di pierce. Tapi kalau ke monster, itu critical paling bagus. Karena dia pengkalinya adalah 4,3 kali normal attack. Ya, jadi setiap critical kalian keluar itu 4 kali damage. Setiap critical kalian keluar 4 kali damage gitu. Jadi kan keren banget tuh, damage kalian 10.000, keluar critical jadi 40.000 gitu. Ya, jadi sekali lagi dengan catatan notes ya, statusnya harus sama. Ya. Nah, jadi tadi kita udah cek ya, ini angkanya sama ya, bener pengkalinya ya. Tapi jangan teman-teman nanti bingung nih. Wah, Bang, normal attack gua keluarnya 14.000. Harusnya kalau kali 4 kan bisa 60-an ribu, kenapa keluarnya cuma 22.000? Karena statusnya beda. Ya, sekali lagi Bang Arsy jelaskan, ini adalah hitungan jika statusnya sama. Ya, status attack, critical, crush, dan pierce sama. Misalkan sama-sama 10.000, sama-sama 20.000, sama-sama 30.000. Jika sama, maka pengkalinya ini. Jika nggak sama ya teman-teman harus hitung sendiri nih pakai rumus ini gitu. Ya, cuman minimal teman-teman tahu nih, berarti critical itu adalah 4,3 kalinya normal attack. Ya, jadi walaupun statusnya berbeda, tetap aja kalau critical kalian besar, berarti 4,3 kalinya itu jauh lebih besar lagi. Ya, jadi kalau fokus untuk build PvE, fokuslah ke critical. Ya, semoga teman-teman paham. Di video kali ini Bang Arsy ingin jelasin dua itu aja. Di video berikutnya nanti Bang Arsy akan jelaskan tentang elemen-elemen fairy, ya, dan bagaimana cara mengcounter elemen fairy musuh ya. Jadi itu nanti akan Bang Arsy buat di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, semoga membantu.